Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum wawancara ingin bertanya dulu nama Bapak dengan nama Bapak siapa gitu. Ya, saya dengan Muhammad Irfan Siddiq. Di sini kita bertiga sama Ustadznya sedang sholat biasa gantian. Alhamdulillah. Iya. Berarti di sini udah ada karyawan ya Pak? Iya. Jadi bertiga sama saya. Oh, iya. Mungkin untuk sebelum ke Piki Giswa, pertanyaan yang selanjutnya ingin bertanya dulu Pak, apakah ada sejarah gitu Pak untuk mendirikan mie bakso enak dengan 100% keuntungan yang disalurkan untuk pondok pesantren? Apakah Bapak dapat inspirasinya dari mana gitu? Pertama, kita ini ditugaskan sebagai pengelola sama Ustadz. Jadi berdua kita, ada tambah karyawan satu. Nah, ini itu ada seorang ulama yang emang bermudzakarah sama Agnia. Sehingga dari beberapa pembicaraan maka terinspirasilah membentuk daripada usaha ini. Jadi awalnya itu Agnia ini membiayai daripada pondok pesantren awalnya, terus dengan berjalan begitu lama, sudah lumayan lama, maka dia ada semacam ilham, seandainya kalau diumpamakan seandainya beliau meninggal dunia, maka siapa lagi yang akan meneruskan untuk menyokong daripada pesantren. Maka ini tempat adalah yang dia hibahkan, yang dia berikan, dia jariahkan kepada pondok pesantren, dan kami sebagai pengelola di sini. Sejarah awalnya sih itu aja. Jadi ingin memberikan kebaikan yang sifatnya jariah mengalir lah, mungkin itu untuk kedepannya gitu. Itu aja. Tapi mungkin untuk misalnya keuntungan yang lainnya itu dari Bapak ngambil juga apa enggak Pak? Nah, ada istilah 100% itu begini. Jadi Agnia ini tidak mengambil 1 rupiah pun daripada keuntungan ini. Jadi kita berikan ke pesantren. Adapun untuk operasional di sini hari-hari, untuk pengeluaran listrik, air, karyawan boleh dibilang lah. Ya kita ngambil begitu. Dan nanti setelah dihitung tiap bulan, maka keuntungannya itu setelah yang lain terpenuhi, maka diberikan kepada pondok pesantren, berapapun itu nilainya. Iya Pak. Iya, seperti itu. Nah Pak, apakah keuntungan tersebut disalurkan khusus kepada satu pondok pesantren atau untuk beberapa pondok pesantren? Untuk sementara hanya satu pondok pesantren. Kalau boleh tahu pondok pesantrennya di mana Pak? Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Al-Hikam di Jelat Petir Barekbek. Iya. Tapi apakah ada niatan gitu untuk Bapak mengasihkan 100% keuntungan ini untuk beberapa pondok pesantren atau enggak gitu? Mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan, karena ini kan boleh dibilang baru start awal boleh dibilang gitu. Dan di sisi lain saya kan sebagai pengelola aja lah gitu. Nanti mungkin Ustadz dan para Agnia yang lebih lanjut untuk membicarakan tentang hal itu. Berarti sekitar udah berapa tahun Pak ini berdiri? Ini pas Corona. Corona itu kan Maret 2020 ya? Iya. Nah, sekarang Juni 2000, kurang lebih berarti 2 tahun 2 bulan. Udah lama ya Pak? 2 tahun 2 bulan ya. Tapi biasanya rame atau gimana Pak ini? Kalau berbicara rame atau sepi itu kan fluktuasi ya. Iya. Cuman kita belajar bersyukur dari apapun dan berapapun yang kita peroleh. Dan alhamdulillah kemarin Corona, yang lain mungkin teman-teman saya, saudara-saudara saya boleh dibilang banyak yang gulung tikar, maka kita bertahan. Kalau boleh dibilang paginya makan, mungkin besoknya lagi baru makan. Kalau boleh diistilahkan seperti itu. Maka ini emang perjuangan yang bukan main-main kalau menurut saya. Iya Pak. Pertanyaan ketiga Pak, berapa omset yang didapatkan per bulan? Nah kalau itu
kita apa namanya tidak menentu, tapi paling tidak kalau sekarang itu alhamdulillah kita udah ada sedikit banyak memberikan masukan lagi ke pesantren. Setelah kemarin waktu corona itu kita bertahan aja, kalau boleh dibilang bertahan aja, maka alhamdulillah. Kalau nominalnya mungkin kita nggak bisa memberikan secara langsung karena Ustadz ini saya takut disalahkan nanti. Iya Pak. Untuk penyaluran dananya itu yang 100% untuk pondok per bulan atau per tahun atau bagaimana Pak? Iya, kita berikan per bulan. Per bulan. Iya. Berarti itu untuk pondoknya itu digunakan untuk apa aja? Itu kepentingannya apa aja, bebas atau untuk? Iya, bebas. Kalau setelah kita berikan ke pesantren maka itu sepenuhnya diberikan kepada ustadz di sana gitu, pengelola di sana. Termasuk pembayaran untuk guru-guru? Mungkin gitu. Karena kita itu mungkin kan intern walaupun Iya. emang satu ya tapi lebih intern gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ke wawancara yang Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak mengetahui tentang zakat, infak dan sedekah dalam perdagangan Pak? Ya mungkin sedikit teori ada sedikit, cuman mungkin untuk amal ya kita masih apa ya, kalau untuk zakat mungkin belum nisab ya, belum ini, tapi kita berusaha untuk niat sedekah aja kita secara pribadi gitu, mungkin setiap minggu, kalau saya setiap Jumat, apapun bentuknya begitu. Ada berapa persen zakat yang dikeluarkan oleh Bapak untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat? 8 asnaf. 8 asnaf yang itu. Kalau secara di usaha yang ini gitu ya, kita belum, ya maksudnya di bakso ini kita belum ya, tapi kalau Agnianya itu ya dia sering mengeluarkan, entah itu mungkin laba yang dari sini ya gitu, tapi secara kita di sini sebagai pengelola enggak. Tetapi kalau pribadi, kalau di rumah masing-masing ya sukalah ngeluarin. Sejauh mana Bapak mengetahui pengaruh siswa terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat Pak? Siswa itu zakat yang apa? Zakat, infak, dan sedekah. Ya sangat sangat banyak manfaat sekali, terutama untuk kehidupan sosial kemanusiaan kita. Pastinya itu di samping itu kita kan menunjukkan bahwa kita ketaatan sebagai yang beragama, seperti yang kita tahu mungkin kita nggak beda lah, mungkin insya Allah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bertekad ya ingin memberikan atau mengeluarkan seperti apa yang menjadikan daripada tuntutan agama, insya Allah. Apakah Bapak boleh menjelaskan sedikit tentang jiswa Pak? Jiswa dalam perdagangan. Yang secara presisinya saya kurang begitu paham ya, karena kalau membicarakan hal ini harus emang Paham. orang-orang yang ahli agama, Insya Allah. karena saya emang baru belajar belajar gitu. Jadi yang saya ketahui kalau terutama siswa itu ya, termasuk yang paling familiar kan zakat mal, zakat kan 2,5% daripada apa yang kita punya gitu ya. Kalaupun emang itu udah nisab, tapi kalau bukan nisab ya masuknya seperti tadi, luar zakat itu. Tapi kalau menunggu itu ya kita sampai kapan, terutama untuk saya pribadi nih. Iya, Pak. Mungkin gak nisab yang gak zakat, maka istilahnya kita ngeluarin aja lah berapapun nilainya, maka kita berusaha untuk mengeluarkan itu, membersihkan daripada harta yang saya punya walaupun belum nisab. Seperti itu aja nih paling. Terima kasih. Ada satu lagi Pak, apakah Bapak pernah merasakan kerugian berada di forum Usaha ini Pak, di usaha ini?
Mungkin secara kalau berbicara rugi sih gimana ya? Susah mengeluarkannya menyampaikannya. Tapi kalau berbicara kita kalau mau jujur gitu, maaf saya kan ini baru hijrah dulu, saya Iya, betul. kerja di perbankan 10 tahun. Oh, Masya Ini Allah. baru belajar hijrah baru 3 tahun nih, 2019 kita resign. Maka kalau berbicara rupiah, saya ini kan kerja dari mungkin jam 7 pagi, waktu jam 8 pagi, nyampe malam rata-rata jam 9, jam 10 malam. Iya. Kali-kali lah, kalau habis kadang pernah jam 5 sebelum maghrib gitu, tapi boleh dibilang rata-rata malam. Maka kalau berbicara kalau dirupiahkan, maka tenaga yang kita keluarkan, waktu yang lama-lama untuk ini nggak sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Kalau boleh berbicara diuangkan gitu ya, dikomersilkan. Tapi ada satu kekuatan yang membuat saya ini motivasi karena background saya kayak seperti tadi itu, saya mungkin berkecimpung di dunia perbankan agak lama, jadi mudah-mudahan ini sebagai penebus dosa. Kedua, satu keringat, dua keringat yang tercucur dengan saya bekerja di sini, berhebat di sini, ada makanan, minuman yang termakan oleh para santri, maka itu membuat saya itu bahagia yang memang tidak bisa dirupiahkan kalau Iya, begitu. iya, Pak. Tapi saya pun tidak munafik karena saya pun punya keluarga, punya anak istri, jadi mungkin besar kecil di sini itu lebih saya jadikan sebagai mudah-mudahan inilah rezeki yang berkah, begitu aja. Mudah-mudahan usia saya berkah, rezeki saya berkah, waktu berlama-lama di sini tuh membuat saya tuh makin dekat sama Allah, gitu aja yang mungkin yang menjadi motivasi buat saya itu seperti itu. Baik, mungkin Pak, mohon maaf sangat mengganggu waktu Bapak, waktu bekerja Bapak, waktu istirahat Bapak. Mohon maaf, kami juga tidak konfirmasi. Terima kasih atas segala waktu luang Bapak yang telah berikan untuk kami untuk mendengarkan wawancara kami. Terima kasih banyak. Sekian dari kami kelompok 4 dari Fikih Jiswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.